Kalau misalkan masih dalam kondisi basah bergetah kita tanam, hal itu bisa menyebabkan bonggol aglonema yang kita tanam. Halo semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengawali video kita kali ini, saya ingin mengucapkan banyak terima kasih untuk teman-teman semua di rumah yang sudah berkesempatan hadir mengisi di kolom komentar. Ada yang menginformasikan dirinya tuh dari mana, terus ada juga yang memberikan semangat, ada juga yang mengajukan pertanyaan. Saya ingin mengucapkan banyak terima kasih. Seperti pertanyaan berikut ini, saya tidak pernah berhasil menanam bonggol aglonema, selalu busuk atau lonyot. Di video berikut ini kita akan membahas penyebab bonggol aglonema menjadi busuk atau ngelonyot. Terus treatmentnya untuk mencegah bonggol aglonema yang kita tanam agar tidak busuk atau ngelonyot itu bagaimana? Dukung terus channel ini dengan cara klik like dan subscribe ya. Jangan lupa juga ditekan tombol loncengnya agar notifikasi video terbaru di channel ini langsung masuk di handphone Anda. Oke, semoga bermanfaat. Jadi penyebab pertama mengapa bonggol aglonema yang kita tanam itu menjadi busuk dan ngelonyot adalah media tanam. Media tanam yang kita gunakan itu tidak poros dan juga tidak steril. Jadi teman-teman sebelum menanam bonggol aglonema, pastikan media tanamnya itu steril, bebas dari bakteri dan hama penyakit, dan juga poros. Teman-teman bisa menggunakan sekam mentah, sekam bakar, sisa dedaunan atau tanah humus dikombinasikan dengan kokopit. Cukup itu saja. Nah, kalau pengalaman saya, media tanam yang saya gunakan, saya menggunakan sekam mentah dikombinasikan dengan tanah subur. Jadi cukup itu aja ya, sekam mentah dikombinasikan dengan tanah subur kalau pengalaman saya. Tapi teman-teman bisa berkreasi di rumah menggunakan media tanam yang poros lainnya seperti sekam bakar dan juga sisa dedaunan ataupun dikombinasikan dengan kokopit. Selain itu juga hindari media tanam yang bersifat panas seperti kotoran hewan, seperti penggunaan kotoran hewan yang terlalu berlebihan karena sifat dari kotoran hewan tersebut adalah cenderung panas, dan ketika kita gunakan untuk menanam bonggol aglonema, hal itu malah menyebabkan bonggol yang kita tanam itu menjadi busuk dan juga ngelonyot. Jadi media tanam ya, penyebab pertama kenapa bonggol aglonema yang kita tanam itu menjadi busuk. Untuk penyebab yang kedua adalah dari pot yang kita gunakan. Untuk pot yang kita gunakan, teman-teman bisa dicek apakah dia drainasenya bagus. Teman-teman cek aja bagian bawahnya di sini, apakah sudah ada lubangnya atau belum. Atau biasanya udah ada lubangnya, tapi perlu kita tambahin lubangnya. Nah, di sini ada 3 lubang. Ini kalau menurut pendapat saya ini kurang. Drainasenya kurang bagus. Ada 3 begini. Ya, walaupun kita gunakan media tanam yang poros, tapi pot yang kita gunakan lubangnya kurang banyak, sama aja. Air akan mengenang pada media tanam, jadi menyebabkan busuk pada bonggol aglonema. Nah, seperti ini sudah ada lubangnya, tapi masih ada sisa-sisa plastik yang menutup pada bagian bawahnya ini. Ini drainasenya nggak bagus. Jadi itu ya teman-teman. Biasanya kalau saya menggunakan wadah plastik seperti ini ya teman-teman, kita lubangin bagian bawahnya dan kita bolongin samping-sampingnya. Ini drainasenya pasti akan bagus dan hemat biaya juga. Oke, nah untuk menanam bonggol teman-teman bisa menggunakan pot yang kecil aja, tidak terlalu besar. Kalau kita gunakan pot yang besar dalam menanam bonggol aglonema, ketika kita siram, otomatis penguapannya juga akan lama. Jadi hal itu bisa menyebabkan bonggol aglonema busuk atau ngelonyot juga. Jadi kalau bisa gunakan yang kecil-kecil kayak gini, kecil-kecil kayak gini untuk menanam bonggol aglonema ya. Ini paling ukurannya berapa nih, 10. Ini kurang lebih sama 10 cm, ini kurang dari 10. Jadi penyebab yang kedua adalah pot yang kita gunakan. Oke. Jadi penyebab yang ketiga bisa juga dari bonggol itu sendiri. Jadi bonggol itu sudah membawa penyakit sebelum kita tanam, yaitu spot merah biasanya. Sehingga kalau kita tanam dengan walaupun media tanam yang poros, potnya drainasenya bagus, sama aja bakalan busuk dan juga ngelonyot karena sudah berpenyakit bonggol yang kita tanam itu. Untuk penyebab selanjutnya adalah kalau misalkan teman-teman memotong bonggol dari indukan, itu kan pasti mengeluarkan getah ya. Sebisa mungkin ketika mengeluarkan getah itu jangan langsung ditanam. Teman-teman diamkan dulu beberapa jam hingga getahnya itu hilang. Atau cara yang lain adalah ketika kita potong teman-teman bisa mengoleskan fungisida. Nah, itu juga jangan langsung ditanam, didiamkan dulu beberapa jam baru kita tanam. Jadi kalau misalkan masih dalam kondisi basah
bergetah kita tanam, hal itu bisa menyebabkan bonggol aglonema yang kita tanam malah menjadi busuk dan juga ngelonyot. Tuh ya. Kemudian untuk penyebab selanjutnya adalah kita terlalu rajin menyiram. Walaupun media tanam sudah poros, terus potnya drainasenya juga sudah bagus, tapi kita terlalu rajin menyiram. Hal tersebut bisa menyebabkan bonggol aglonema yang kita tanam bisa menjadi busuk dan juga ngelonyot. Jadi masukan buat teman-teman, kalau misalkan menyiram sebisa mungkin, pengalaman saya 2 hari sekali. Jangan terlalu sering kita siram karena hal tersebut bisa menyebabkan bonggol aglonema yang kita tanam menjadi busuk. Dan juga tambahan informasi buat teman-teman, untuk pemupukan bonggol aglonema kita bisa menggunakan pupuk cair yang banyak beredar di pasaran. Kita berikan pupuk selama 2 minggu sekali agar mempercepat proses perkembangan akar dan pertumbuhan tunas. Jadi itulah beberapa penyebab kenapa bonggol aglonema yang kita tanam menjadi busuk dan juga ngelonyot. Yang pertama dari media tanam, yang kedua dari pot yang kita gunakan drainasenya nggak bagus, terus yang ketiga dari bonggolnya itu sendiri memang sudah membawa penyakit, terus yang keempat sebisa mungkin ketika kita baru pertama kali motong dari indukan jangan langsung kita tanam, kita diamkan beberapa jam sampai dia kering, tidak mengeluarkan getah lagi, atau kita oleskan fungisida baru kita tanam. Terus yang terakhir dari penyiraman. Jadi kita terlalu sering menyiram, hal itu bisa menyebabkan bonggol aglonema yang kita tanam juga menjadi busuk. Oke. Cukup sekian video singkat kita kali ini, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pengalaman saya biasanya saya hanya menggunakan sekam mentah dicampur dengan tanah humus saja. Persentasenya 70 sekam mentah, 30 tanah humus. Hal itu sudah cukup untuk media tanam tersebut, sudah cukup untuk menanam bonggol. Nah, untuk mempercepat proses pertumbuhan kita bisa menggunakan pupuk cair yang banyak beredar di pasaran. Oke, 2 minggu 1 kali cukup.